Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Indrayana, Anissa Marfuah, Anissa Husnul, Anggita Nurrohmah, dan Suryanti akan menampilkan video literasi dari kami mengenai akad salam. Selamat menyaksikan. Apa itu akad salam? Bait as-salam atau biasa disebut dengan salam merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Selanjutnya B. Syarat akad salam. Syarat akad salam yang pertama yaitu pihak yang berakad, kedua belah pihak ridho dan tidak ingkar janji serta cakap hukum. Yang kedua, barang yang dipesan atau dijual. Barang harus jelas dan tidak termasuk barang yang dilarang. 3. Harga. Harga jual dan masa penyerahan harus jelas dan tidak boleh diperpanjang serta dicantumkan di perjanjian. 4. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran dan jangka waktunya harus disepakati bersama. Kemudian C. Rukun salam. Rukun salam yang pertama yaitu transaktor, yang kedua objek akad salam, yang ketiga ijab dan qabul. Di sini transaktor yaitu terdiri atas penjual, muslim ilahi, dan pembeli al-muslim, cakap hukum, dan balik. Hal itu terjadi di antara pembeli dan penjual. Objek akad salam. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan atau maslam fi, dan modal salam atau roksu mali salam. Lalu, ijab dan qabul. Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Lalu bagaimana rukun transaksi salam paralel? Rukun akad salam paralel. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua atau antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. D. Alur transaksi salam. 1. Transaksi salam bank sebagai penjual. Pertama, konsumen memesan barang kepada pihak bank. Kedua, konsumen memberikan modal awal atau uang muka seluruhnya pada saat awal akad. Ketiga, penyerahan barang pesanan ketika barang sudah jadi. Transaksi selanjutnya, transaksi salam bank sebagai pembeli. Pertama, pihak bank memesan barang kepada produsen. Kemudian, langkah kedua, bank membayar uang modal atau uang muka seluruhnya pada saat awal akad. Yang ketiga, penyerahan barang pesanan oleh produsen kepada pihak bank setelah pesanannya jadi. Transaksi selanjutnya, transaksi salam paralel. Adapun akad salam paralel adalah bank sebagai penjual dan pembeli dengan akad terpisah. Adapun akad yang pertama adalah konsumen memesan barang kepada pihak bank dan konsumen memberikan modal awal atau uang muka seluruhnya pada saat awal akad kepada pihak bank. Adapun akad yang kedua adalah pihak bank memesan barang kepada produsen dan pihak bank memberikan modal atau uang muka seluruhnya pada saat awal akad kepada produsen. Dan kemudian produsen memberikan barang pesanan yang sudah jadi kepada pihak bank. Lalu yang terakhir, bank memberikan barang pesanan yang sudah jadi yang diterima dari produsen kepada konsumen yang sudah memesan barangnya kepada pihak bank. Dasar hukum akad salam. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Yang kedua, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya, barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui. Yang ketiga, terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 5/DSN MUI tahun 2000 tentang jual beli salam. Yang selanjutnya, aplikasi salam pada perbankan. Salam dapat diaplikasikan sebagai bagian dari pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah debitur yang membutuhkan modal guna menjalankan usahanya. Sedangkan bank dapat memperoleh hasil dari usaha nasabah lalu menjualnya kepada yang berkepentingan. Aplikasi akad salam dalam bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai maupun cicilan. Harga beli bank adalah harga pokok ditambah keuntungan. Bank yang as-salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen, yang ukurannya sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Hal tersebut berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pembayaran kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Secara praktis, pelaksanaan kegiatan salam dalam perbankan syariah cenderung dilakukan dalam format salam paralel. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.